Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nina, di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Nah, materi yang akan dipelajari kali ini, kita akan belajar tentang peluang kejadian. Apa itu peluang kejadian? Lalu bagaimana caranya nanti akan kita pelajari di sini. Termasuk nanti ada namanya peluang kejadian majemuk yang sudah terbagi menjadi beberapa sub tentang peluang kejadian majemuk. Kita lihat satu persatu ya. Sebelum kamu masuk peluang kejadian sesungguhnya, kita perlu belajar dulu atau kita perlu tahu dulu pengertian tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Kita lihat dari sini dulu. Yang pertama tentang apa itu pengertiannya dulu ya. Pertama adalah pengertian percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk memperoleh hasil tertentu. Jadi percobaan itu adalah tindakan yang dapat diulang tetapi dengan keadaan yang sama atau bisa dalam satu waktu yang sama supaya untuk memperoleh hasil tertentu yang diinginkan. Itu namanya percobaan. Kemudian kita lihat ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi dan dinotasikan dengan huruf S. Itu yang dinamakan sebagai ruang sampel. Jadi nanti semua hasil percobaan yang mungkin terjadi itu bisa masuk ke ruang sampel. Jadi ruang sampel adalah semua kejadian atau semua hasil dari percobaan yang mungkin terjadi dari percobaan itu ya. Kemudian kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampelnya. Tiga ini perlu dipahami secara betul-betul karena Oke, kita selanjutnya ya, kita akan langsung ke contoh supaya kamu lebih paham tentang apa percobaan, apa ruang sampel, dan apa kejadian. Kita lihat contohnya. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan A, ruang sampel, B, titik sampel, dan C, kejadian muncul mata dadu ganjil. Kita lihat satu persatu ya pembahasannya. Mungkin sudah paham ya yang namanya dadu itu seperti apa. Kalian sudah sering mengetahui. Kalau dadu yang paling sering kita gunakan adalah dadu bersisi 6. Kita lihat pembahasannya ya satu persatu. Kita menentukan adalah pertama ruang sampelnya. Kita lihat dulu tadi pelemparannya hanya sebuah dadu ya, sebuah dadu. Jadi nanti ruang sampelnya itu adalah ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Ada mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6 itu yang dikatakan ruang sampel. Jadi bisa dihitung jumlahnya berapa ini. Ada 6 buah mata dadu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ruang sampelnya. Kemudian titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota-anggota yang ada di dalam ruang sampel. Jadi ini tidak perlu diberi tanda kurung kurawa lagi. Kalau himpunan supaya tidak lepas, terlihat saling lepas, maka diberi tanda himpunan. Ini ya, ada himpunannya, kurung kurawa itu menandakan himpunan. Sedangkan titik sampel ini berdiri sendiri-sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, jadi ini titik sampel namanya. Walaupun sama, ada perbedaannya. Kalau ruang sampel harus diberi tanda kurung, tanda himpunan, karena ada himpunan. Kalau titik sampel dia bisa berdiri sendiri. Kita lihat lagi kemudian yang C. Kejadian muncul mata dadu ganjil. Kita lihat kejadian muncul mata dadu ganjil. Yang namanya kejadian muncul mata dadu ganjil otomatis nilainya adalah 1, 3, dan 5. Nanti beda lagi kalau pertanyaannya kejadian muncul mata dadu genap, kejadian muncul bilangan prima, dan sebagainya. Jadi yang namanya kejadian itu adalah keinginan. Apa sih yang diinginkan dari percobaan yang sudah dilakukan? Jadi inginnya yang muncul apa? Oh, inginnya ternyata di sini mata dadu ganjil. Makanya yang diambil adalah angka 1, 3, dan 5. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Kita lanjut. Kita lihat peluang suatu kejadian sekarang. Yang dikatakan peluang suatu kejadian adalah, nah kita sudah masuk peluang itu sendiri ya. Jika NS merupakan banyak kejadian dan NA merupakan banyak anggota kejadian,
maka peluang kejadian A atau PA dapat didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah rumus umumnya untuk peluang kejadian. NA tadi adalah merupakan banyak anggota kejadian. NS adalah banyak kejadian atau bahasa lainnya adalah ruang sampel. Kita lihat pengertiannya. PA adalah peluang kejadian A. NA adalah banyak kejadian A. NS adalah banyaknya ruang sampel atau seluruh kejadian yang mungkin. Itu yang dikatakan sebagai NS atau ruang sampel. Biasa terkenalnya NS itu ruang sampel ya. Jadi NA diingat-ingat ya, tadi PA adalah peluang kejadian A, NA banyak kejadian A, NS adalah banyaknya ruang sampel. Kita lanjut ya. Kita lanjut langsung ke contoh nih supaya lebih cepat paham. Kita langsung ke contoh. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat 2 buah mata uang logam dilempar bersama-sama sekali. Tentukan peluang muncul angka dan gambar. Minimal muncul 1 gambar. Nah, kita lihat. Mungkin sudah sering melihat ya. Kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya uang logam atau koin. Kalau nggak salah ya, biasanya kalau nggak mengatakan uang logam, kita akan mengatakan koin. Nah, yang namanya koin itu memiliki 2 sisi ya. Biasanya kalian menyebutnya salah satu sebagai sisi angka, yang angkanya besar-besar, dan salah satunya kamu akan menyebutnya sebagai sisi gambar. Oke, kita lihat. Pertanyaannya adalah muncul angka dan gambar. Kemudian yang B adalah minimal muncul 1 gambar. Sebelum kamu menentukan berapa yang muncul antara angka dan gambar, sebaiknya kita lihat pembahasannya. Nah, yang pertama kamu harus menentukan yang namanya ruang sampel terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nih, saya sudah membuatkan yang menggunakan diagram pohon ya. Jadi ini ada angka, kemudian ada gambar. Angka gambar, angka gambar. Maka akan diperoleh nanti angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Itu kalau menggunakan diagram pohon. Masih boleh tidak menggunakan cara lain? Kita bisa menggunakan cara yang lain. Selain menggunakan diagram pohon, juga dapat menggunakan tabel. Nah, kita bisa menggunakan tabel. Bagaimana caranya menggunakan tabel? Oke, kita lihat. Sama seperti kamu sudah sering belajar ya, tabel seperti ini. Kita lihat, kita buat koin. Koin itu ada 2. Anggap saja yang merah adalah koin pertama, yang hitam adalah koin kedua. Maka nanti dikalikan saja. Jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Kita lihat selanjutnya. Kita masih belum ketemu ya ruang sampelnya. Nah, kita lihat. Dari diagram pohon dan tabel tersebut dapat diperoleh ruang sampelnya adalah, nih ada 4. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Terdapat 4 buah ruang sampel. Jadi ada berapa? Ada 4 ya, ada 4 buah ruang sampel. Atau banyaknya ada 4 maksudnya. Banyak ruang sampelnya ada 4. Nah, sehingga peluang dari pertanyaan A, peluang muncul angka dan gambar, dan pertanyaan B, minimal muncul 1 gambar dapat dicari. Caranya bagaimana? Pertanyaan A dulu kita lihat. Muncul angka dan gambar. Ingat, rumus peluang terlebih dahulu. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Ingat ya, rumusnya ini selalu diingat. Kita rumus umumnya ini, NA per NS. Nah, dengan NA muncul angka dan gambar, maka kemungkinannya adalah muncul angka gambar dan gambar angka. Ini ya, kan ini pakai dan ya, jadi tidak angka dan gambar, jadi keduanya. Oke, hasilnya berapa? 2, jumlahnya ada 2. Yang B, yang NS nya adalah ruang sampelnya tadi jumlahnya 4, maka sehingga peluang kejadian A nya bisa dicari. 2 itu adalah NA, NS nya 4, 1 per 4. Kita lihat yang B, minimal muncul 1 gambar. Oke, kita lihat. Nah, NA adalah minimal muncul 1 gambar, maka kemungkinannya
Yang muncul adalah angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Karena ada tulisan apa? Minimal muncul satu gambar. Maka nanti jumlah NA-nya ada berapa? 3. Oke, kita lanjut. NS sama dengan ruang sampel, berarti AA, AG, GA, dan GG sama dengan 4. Selanjutnya, sehingga nanti akan diperoleh peluang kejadian A sama dengan 3/4. Jadi peluangnya adalah 3/4. Mudah ya. Nanti lanjut contoh keduanya supaya lebih paham. Satu buah koin dan dadu dilemparkan bersama-sama 1 kali. Tentukan ruang sampelnya. Kedua, muncul angka dan dadu dan mata dadu ganjil, maksudnya ya, dan dadu bernilai ganjil, ini maksudnya. Yang C, muncul gambar. Ya, kita lihat satu persatu pembahasannya. Lebih mudah, ruang sampel itu sebenarnya bisa dicari dengan tabel atau diagram pohon. Nah, ini saya akan menggunakan tabel yang lebih cepat ya. Jadi kita lihat. Ya, cukup diperhatikan, di situ ada dadunya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada koinnya, angka gambar. Maka ini adalah keseluruhan, ini adalah ruang sampelnya. Kira-kira berapa ya jumlahnya? Iya, betul sekali, 12. Kita lihat. Nah, ruang sampelnya adalah, nah ini jumlahnya ruang sampelnya tadi ada 12 buah. Dari A1, A2, A3 sampai terakhir G6, jumlahnya 12. Kita lihat B, muncul angka dan dadu ganjil. Ingat, rumus peluang perlu diingat lagi. Kalau ini adalah rumus secara umum, jadi harus ingat terus ya, NA per NS. Dengan NA, tadi NA apa? Muncul angka dan dadu ganjil. Angka dan dadu ganjil hanya A1, A3, dan A5. Jadi yang ganjil itu adalah angkanya 1, 3, dan 5. Sedangkan tadi ada angkanya. Kita lihat NS-nya tadi berapa? 12, betul sekali. Nah, maka peluang muncul angka dan dadu ganjil adalah 3/12 atau sama dengan 1/4. Ini ya, mudah ya. Kita lanjutnya. Adalah muncul peluang munculnya gambar. Kita lihat, pertama adalah diingat dulu, tetap diingat adalah rumus peluangnya dulu. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Nah, karena di sini hanya muncul gambar, kita tidak akan memperdulikan angka yang muncul pada dadu itu berapa, itu bebas. Yang penting syaratnya muncul gambar dulu ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, ataupun gambar 6. Boleh ya, karena hanya muncul gambar, tidak ada syarat kedua. Jumlahnya berapa? 6. Nah, kita lihat NS-nya tadi adalah sama dengan 12. Kita lihat peluang muncul gambar, maka peluang kejadian A sama dengan 6/12. 6 adalah muncul gambarnya, 12 adalah ruang sampelnya. Maka hasilnya adalah nanti peluang muncul gambar pada pelemparan 1 buah koin dan 1 buah dadu adalah setengah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga penjelasan saya membantu dan kita akan bersambung pada materi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.